Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita lanjutkan pertemuan yang kelima dan keenam sekarang ya. Untuk mata kuliah akuntansi biaya, kali ini kita akan membahas harga pokok pesanan. Dan materinya ini sudah saya upload di WA ya, tinggal Anda download lalu di print out dan disimpan untuk diperlihatkan di akhir kuliah semester ini gitu ya, jangan sampai hilang berarti ya. Oke, harga pokok pesanan merupakan kelanjutan dari materi kita yang sebelumnya mengenai laporan harga pokok pesanan ya. Pengertian harga pokok pesanan adalah ini ya, bisa Anda baca sendiri. Intinya harga pokok yang dibuat berdasarkan pesanan. Nah, ini artinya produksinya bisa terputus ya, karena kalau pesanannya tidak ada berarti produksi tidak ada, berarti perhitungan harga pokok pun terputus. Namun demikian menjadi penting untuk menghitung harga pokok karena ini manfaat yang kedua. Manfaat berikutnya adalah manfaat, yaitu ini dia, menentukan harga jual. Kenapa bisa menentukan harga jual? Karena kalau kita mengetahui harga pokok, maka kita bisa menentukan harga jual berdasarkan laba yang diinginkan. Jadi misalkan harga pokok sudah kita hitung, hasilnya misalkan 100.000, mau laba 20%, berarti 20% kali 100.000 20.000, maka bisa kita jual dengan harga 120.000. Artinya karena kita tahu harga pokoknya, kita bisa menentukan laba yang diinginkan, maka harga jual bisa kita tentukan. Jadi nggak main perkiraan gitu ya. Kalau main perkiraan bisa saja harga jual malah di bawah harga pokok, malah rugi gitu ya. Oke ya. Kalau kita ingin membahas harga pokok pesanan ini, maka setiap pemesan kita catat dalam kartu harga pokok pesanan seperti ini. Isinya ini. Dalam kartu itu isinya nomor pemesannya berapa, jenis produknya apa, tanggal pemesanannya tanggal berapa, nama pesanannya siapa, dan seterusnya lah ya. Karena setiap pemesan, setiap konsumen itu berbeda-beda, sehingga satu konsumen mempunyai satu kartu harga pokok. Dengan demikian setiap pemesan kita tahu harga pokoknya ya. Selanjutnya syarat harga pokok pesanan ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Anda bisa baca sendiri. Yang nomor 5 ini maksudnya adalah menentukan harga pokok per unit. Misalkan dalam kartu harga pokok ini, setelah kita hitung total harga pokoknya 100.000. Nah, si pemesan yang kita sudah hitung harga pokoknya 100.000 ini, dia memesan 10 unit suatu produk. Misalkan produk A gitu ya. Dia memesan 10 unit. Setelah kita hitung harga pokoknya 100.000, berarti satu unitnya yang ini harga pokok yang 100.000 dibagi dengan jumlah unitnya 10, maka 100.000 dibagi 10, 10.000 gitu ya. Itu maksudnya ya. Itu nomor 5. Nah, ini yang paling penting, dasar pencatatan, karena ini akan berpengaruh terhadap perhitungan ya. Dasar pencatatan ini untuk pembelian bahan baku yang dicatat adalah berdasarkan laporan penerimaan barang dan faktur ya. Ini bukti akuntansinya ya. Lalu yang dicatat di dalam harga pokok adalah pemakaian bahan bakunya berapa. Ini pemakaiannya. Jadi kalau kita misalkan beli 5, yang terpakai 4, maka yang dilaporkan yang 4 sebagai beban bahan baku. Yang kedua, mencatat tenaga kerja langsung ini. Nah, ini dicatat berdasarkan daftar upah yang kita buat.
Biasanya yang buat daftar upah ini adalah bagian SDM ya. Nah, nanti dilaporkan ke keuangan untuk dihitung upahnya. Maka akuntansi mencatatnya berdasarkan daftar upah yang sudah dibuat sebelumnya ya. Lalu yang ketiga, ini yang juga penting, akan dilanjutkan dengan contoh sebelum contoh lengkapnya ya, yaitu pencatatan BOP berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Kenapa ditentukan di muka? Karena BOP ini akan jadi masalah dalam menghitung harga pokok pesanan seorang konsumen bila menunggu harga pokok menunggu BOP selesai. Contoh, pesanan selesai di tanggal 20. Salah satu BOP kan beban listrik pabrik, sedangkan bayar listrik kita di akhir bulan misalkan. Maka kita nggak mungkin bisa menentukan beban listrik sebelum bayar listrik. Maka oleh karena itu BOP itu baru listrik, belum yang lainnya, termasuk penyusutan misalkan, penyusutan gedung pabrik itu kan di akhir periode. Maka untuk mengatasi kesulitan itu berdasarkan tarif ditentukan di muka. Jadi ditaksir berdasarkan pengalaman tahun-tahun yang lalu. Rumusnya seperti ini. Nah, ini rumusnya. Tarif BOP diperoleh dari taksiran BOP, ini anggaran gitu, 1 tahun ya. Anggaran 1 tahun yang ditentukan oleh perusahaan berdasarkan pengalaman yang lalu, dibagi dasar pembebanannya. Nah, dasar pembebanan ini dalam teorinya disediakan 5. Ada 5 dasar pembebanan. Yang paling umum dipakai nomor 1 dan nomor 2. Taksiran jam kerja langsung dengan jam kerja mesin. Yang paling sering digunakan dari 2 ini adalah yang nomor 1, yaitu taksiran jam kerja tenaga kerja langsung. Artinya dasar pembebanan ini sebagai pembaginya ya. Jadi kalau misalkan anggaran yang ditentukan 1 juta, dasar pembebanannya ini misalkan kita pakai nomor 1, taksiran CKL jam kerja langsung, maka BOP dibagi jumlah jam kerja tenaga kerja langsung. Semuanya diperkirakan ya. Jadi ini diperkirakan di awal periode, ini pun demikian. Tapi dalam memperkirakan, menaksir, ini semua berdasarkan pengalaman tahun-tahun yang lalu, tidak asal gitu ya. Yuk kita lihat contohnya. Tarif BOP atas dasar jam kerja langsung. Jadi saya pakai yang nomor 1 ini ya. Nah, yang nomor 1 ini. Diketahui BOP tahun ini 219. Ini anggaran maksudnya. Anggaran BOP ini tahun 2019 ini 5 juta. Lalu jam kerja tenaga kerja langsung ditaksir selama tahun 2019 ini kita menghabiskan 2.500 jam. Artinya pegawai yang kerja dari seluruh pegawai yang ada, kalau misalkan 1 hari 8 jam, ada 100 pegawai, terus setahun berapa hari kerja, nah itu dikalikan 1 hari 8 jam, dikali jumlah tenaganya misalkan 100 orang, dikali 1 hari berapa dalam 1 tahun berapa hari. Kalau 350 maka dikali 350. Misalkan kita dapatlah angka 2.500 jam. Maka tarif BOP ini bisa kita cari dengan cara membagi, sederhana saja ya. 5 juta yang tadi dianggarkan ini dibagi dasarnya 2.500, maka dapatlah angka 2.000. Artinya 2.000 per JKL ini kalau ada pemesan yang dikerjakan selama 10 jam, maka BOP-nya 10 kali 2.000. 20.000 berarti BOP yang digunakan untuk pesanan tersebut. Nah, ini lihat di bawahnya ya. Dilanjutkan, bila perusahaan menerima pesanan 001, anggap aja si pelanggan nomornya 001 dikerjakan selama 300 jam ya, cukup lama, maka BOP yang
dikenakan oleh pesanan 001 ini adalah 300 kali 2000 yang tarif sudah kita hitung tadi, hasilnya 600.000. Jadi 600.000 ini adalah biaya overhead pabrik untuk pesanan 001. Baru BOP nih. Tentu kalau ingin menentukan harga pokok pesanannya seperti judulnya ini, nggak hanya BOP isinya, kan ada bahan baku dengan BT. Nah, ya, ini BOP-nya saja ya. Oke. Selanjutnya pencatatan. Tapi pencatatan ini jurnal ya, akan kita bahas di pertemuan berikutnya saja. Kita tinggalkan dulu karena ini biasanya menjurnal ini kan ada perhitungannya, maka perhitungannya harus kita bahas dulu, baru pertemuan berikutnya kita bahas tentang pencatatan. Tapi nanti Anda bisa juga baca duluan ya rumusan menjurnal dari setiap transaksi ini, sehingga waktu kita ngebahas berikutnya Anda bisa lebih mudah menerimanya. Oke ya, kita akan lanjutkan ke sini ya, perhitungan harga pokok pesanan. Kita perhatikan aja melalui kasusnya ya. Contoh di bawah ini, PT Pandi Wijaya memproduksi atas dasar pesanan. Bulan ini telah menerima 2 pesanan, yaitu kita kasih nomor 001 sebanyak 200 unit dia mesannya, dan 002 ini dia mesan 150 unit. Produknya sama. Ya. Data biaya yang diperlukan sebagai berikut. Bahan baku yang dipakai untuk 001 ini 700.000. Kalau yang 002 dia pakai 900.000, lebih mahal ya. Tenaga kerja langsung untuk 001 ini dia menghabiskan 50 jam. Itu maksudnya ya. Untuk 002 menghabiskan 60 jam. Berarti ini lebih lama, mungkin lebih rumit ya. Ada bagian tertentu yang ditambahkan dari produk tersebut. Tarif upah langsung per jamnya ini 7.000 per jamnya. Jadi kalau dikerjakan 50 jam ya 50 kali 7.000. Kalau 60 jam 60 kali 7.000 untuk beban tenaga kerja langsung. Tarif BOP tahun ini 10.000. Berarti Anda nggak perlu lagi mencari tarif ya, sudah diketahui. Taksiran BOP tahun ini 10 juta. Oh, dan taksiran CKN-nya 2.000 jam. Oh, belum harus Anda cari berarti ya. Ini anggapannya anggarannya yang 10 juta ini. Ini taksiran JKL, berarti pembebanannya pakai dasar JKL ya, jam kerja langsung. Dengan demikian tarifnya Anda bisa cari sendiri seperti tadi. Seperti ini jadinya ya. Berarti tarifnya adalah 5.000. Dari mana 5.000? Ya kita bagi aja 10 juta ini dibagi dengan 2.000 jam. Hasilnya ini ya. Ini hasilnya. Kalau memang belum diketahui, ini kan saya tampilkan ya. Anda bisa cari sendiri dengan cara seperti ini ya. Dibagi aja. Karena angka 5.000 ini menjadi penting dalam perhitungan berikutnya ya. Oke, pertanyaannya ini normatif ya. Harga pokok pesanan, baik pesanan yang 001 maupun yang 002. Berarti ada 2 pesanan ya. Yang B, pertanyaannya adalah harga pokok per unitnya. Tadi kan dia mesannya nggak 1 unit. Ini 200 unit, ini 150 unit. Nah, per unitnya berapa yang 001? Pesanan 002 berapa per unit harganya? Harga pokok per unitnya ya. Nanti ada jawabannya, kita pelajari di bawahnya. Laba kotornya masing-masing ini berapa gitu ya. Yang 001 berapa, 002 ini yang D ya. Cuma bedanya 001 ini harga jualnya sudah ditetapkan nih 10.000 per unit. Nah, tentu pasti lebih besar ya dari harga pokoknya karena ada keuntungan. Sedangkan yang D, laba kotornya yang 002 ini ditetapkan berdasarkan persentase ya, 40% dari harga jual. Maka harga jualnya belum diketahui, kita cari dulu ini berdasarkan angka laba yang 40%. Nanti kita perhatikan jawaban di bawahnya ya.
Jadi pertanyaan 4 ini umum yang sering ditanyakan dalam materi ini ya. Jadi menanyakan harga pokok pesanan keseluruhan dari setiap pesanan, lalu per unitnya kalau pesanan itu lebih dari satu, lalu laba kotornya. Nah, ada 3 jenis pertanyaan sebenarnya ya. Ini juga kan laba kotor juga pertanyaannya. Oke ya, maka kita coba lihat penyelesaiannya untuk yang pertama. Ini yang paling penting ya, menentukan harga pokok pesanan sesuai dengan judul kita. Nah, seperti ini tampilan jawabannya. Perhitungan harga pokok pesanan 001 dengan 002. Karena pesanannya ada 2, ya berarti kolomnya ada 2 nih, 1, 2. Ini keterangan, ini perhitungan. Nah, ini kurang lebih ya. Tapi bisa dimodifikasi nanti kalau pesanannya misalkan cuma 1 tapi departemennya banyak gitu ya. Nanti kita lihat di soal ya, tapi sebelum Anda jawab dijelaskan dulu formatnya. Nah, untuk bahan baku ini seperti dalam datanya kan ini kan. Nah, terus nggak perlu ada rincian ya, nggak perlu ada penjelasan, nggak ada perlu perhitungan karena langsung tadi ya. Nah, untuk beban tenaga kerja langsung untuk 001 dengan 002 kan berbeda, maka barisnya berbeda tuh. Yang tadi kan 50 jam, ini tarifnya. Ini tarif BTKL ya, bukan tarif BOP. Kan udah diketahui di atas ini. Gitu ya. Tinggal dikali aja, letakkan di 001, yang baris kedua ini diletakkan di pesanan 002. Jadi kalau pesanannya ada 3 pakai baris 3. Pesanannya ada 4 pakai baris keempat ini ya. Terus saja gitu ya. Untuk BOP 50 jam, jamnya sama karena BOP-nya kan berdasarkan jam kerja langsung. Jadi jamnya sama loh. 50, 50 juga, 60, 60 juga. Sama. Cuma tarifnya kan beda. Kalau tadi tarifnya 7.000, ini tarifnya 5.000. Nah, ini yang udah kita cari tadi. Nah, gitu ya. Jadi jamnya sama. Kenapa jamnya sama? Karena dasar pembebanannya untuk BOP kan jam kerja langsung. Kita tahunya kan dari sini nih. Nah, taksiran BOP berdasarkan jam kerja langsung. Taksiran jam kerja langsungnya disebutkan di sini kan. Gitu ya. Maka setelah dikali sama dengan BTKL tadi susunannya baris pertama sini, baris kedua sini. Nah, setelah itu baru dijumlah lah. Untuk 01 ini dapatnya 1.300.000 ini. Setelah jumlah nih harga pokoknya. Untuk 02 ini, nah ini jumlahnya 1.600.000. Berarti untuk 01 dia kan mesennya tadi berapa unit? 200 unit ya. Nah, ini totalnya segini, 1.300.000 harga pokoknya. Untuk yang 02 kan tadi mesennya 150 unit kalau nggak salah ini kan ya. Nah, dia setelah dihitung harga pokoknya 1.620.000 gitu ya. Nah, ini formatnya, tapi bisa dimodifikasi ya. Untuk yang B, pertanyaannya kan harga pokok per unit. Maka per unitnya tinggal kita bagi aja kan, tadi totalnya ini 1.300.000, unitnya 200 kan. Nah, ini per unitnya. Jadi kalau mau laba, jualah di atas 6.500 per unitnya. Gitu ya. Untuk yang 02 kan ini tadi totalnya. Unitnya kan 150. Nah, kita tinggal bagi, dapatlah 10.800. Yang 002 kalau mau laba, jualah di atas 10.800. Gitu ya. Nah, untuk yang C ini kan menghitung laba kotor ya. Nah, laba kotor, laba itu kan rumusnya umum. Orang akuntansi harusnya sudah paham ya. Gimana menghitung laba? Ya jumlah penjualan ini dikurangi harga pokoknya. Kan begitu. Ini tanya laba kotor. Belum ada beban usaha ya. Nah, penjualannya kan karena tadi pesanannya yang 001 kan 200 unit kan. Harga jualnya 10.000 tadi kan diketahui dalam soal ini. Nah, ini kan 10.000. Tinggal kali. Berarti penjualannya 2 juta. Sedangkan harga pokoknya tadi kan udah kita hitung tuh 1.300.000, atau kalau hasil perkaliannya sama dengan totalnya tadi kan 1.300.000. Kalau dikurangi berarti ada keuntungan 700.000 untuk pesanan 001. Gitu ya.
Jadi mudah, tinggal dikurangi aja penjualan dengan harga pokok yang sudah kita cari tadi ini ya. Begitu juga nomor D, poin D. Menghitung laba kotor pesanan 002 sama aja penjualan dikurangi harga pokok. Cuma kebetulan nomor D agak rumit dikit karena penjualannya kan belum diketahui. Kita misalkan aja dengan P, harga pokoknya kan sudah diketahui tadi 1.620.000 atau perkalian ini sama ya. 1.620.000. Sedangkan labanya kan yang diinginkan 40% ini. Nah, ini kan. Nah, ini labanya 40%. Maka kita misalkan laba kotornya 40% kali P. P-nya kan tadi penjualan, berarti 0,4 P atau 40% P gitu kan. Kan 40% sama dengan 0,4 kan. Nah, jadi dari sini kita buat persamaannya. Berarti P dikurang 1.620 sama dengan kan 0,4 P. Ini kan. Ini persamaannya kayak gini matematika. Nah, P kalau kita cari dapatlah 2.700.000. Nah, ini matematikanya. Gitu. Berarti penjualannya 2.700.000 di sini. 2.700.000 dikurang 1.620 berarti keuntungannya 1.080.000. Ini untungannya. Nah, kalau Anda bingung dapat P ini dari mana 2.700.000, ini perinciannya ada di, saya kasih lagi perinciannya ada di bawahnya nih. Nah, ini dipelajarin ya. P dikurang 0,4 P sama dengan 1.620. Ini kan tadi persamaan ini. Kalau ini dideketin, dipindahin ke kiri, yang ini pindah ke kanan. Yang plus jadi min, yang min jadi plus kan gini ya. Terus diteruskan turunan ke bawahnya dapatlah P 2.700.000 adalah 1.620 dibagi 0,6. 0,6 ini kan 1 P ini dikurang 0,4 gitu ya. Nah, dapatlah angka 2.700.000. Jadi rinciannya dari sini kalau masih bingung mendapatkan angka ini ya. Nah, itulah jawaban untuk contoh PT Pandiwijaya. Nah, harapan saya dengan contoh ini nanti kalau dikasih soal kasus Anda bisa menyelesaikannya dengan cara yang hampir sama dengan ini ya. Sama persis yang nggak mungkin ya. Tapi ada banyak kesamaan gitu ya. Oke ya, nanti sebelum kita lihat soalnya, kalau ada yang belum jelas silakan dipertanyakan melalui WA gitu ya. Sementara gitu dulu ya, nanti kita lihat soalnya. Oke ya, selanjutnya Anda nanti diminta untuk mengerjakan soal 1 dan soal 2. Soalnya saya perlihatkan bukan di modul tapi di sini, di akhir dari video ini. Nah, ini soal satunya nih. Ini soal 1. Anda bisa lihat ini soal satunya ya. Anda bisa perhatikan soal satunya ini ya. Nah, ini perbedaannya dengan contoh tadi. Anda perhatikan dulu ya. Satu perusahaan industri di Lampung mempunyai 3 departemen. Nah, kalau tadi kan contohnya 1 departemen tapi pesanannya lebih dari 1. Kalau ini pesanannya cuma 1 tapi departemen produksinya dibagi 3 gitu ya. Nah, ini datanya. Departemen 1 ininya tarif BTKL-nya 640. Departemen 2, oh ini tarif BOP-nya ya. Tarif BOP untuk ketiga departemen sebagai berikut. 640 per JKL, berarti dasarnya adalah jam kerja langsung ya. Departemen 2 1.200 tarifnya per jam mesin. Berarti tarifnya bukan jam kerja langsung nih, jam mesin. Berarti pengalinya nanti jangan JKL tapi jam mesin. Jam mesinnya ada datanya pasti. Nah, ini 10 jam ya. Departemen 3 sama dengan departemen 1 per JKL juga tapi 680 tarifnya ya. Nah, 3 departemen ini untuk mengolah satu pesanan. Namanya pesanan 007 nih ya. Pesanan nomor 007 diproses ke dalam 3 departemen di sini.
Nah, data biayanya, bahan bakunya untuk Departemen 1 kepake 10.000, Departemen 2 kepake 2.000, Departemen 3 pakai bahan baku 4.000 gitu ya maksudnya ya. Upah buruh dia 007 ini dikerjakan selama 10 jam, tarif upahnya per jamnya 1.000. Jadi kalau dikali 10 kali 1.000 kan jadi 10.000 ya. Ini totalnya ya. Kalau Departemen 2 jam kali 800, tarifnya berarti kan 800 ya. Ngerjainnya selama 2 jam di Departemen 2, ini hasilnya 1.600. Untuk Departemen 3 2 jam juga tapi tarifnya 600. Ini bukan tarif BOP ya, tarif PTKL nih, tarif upah buruh. Hasilnya 1.200. Departemen 1 berarti pakai BTKL, biaya tenaga kerja langsung 10.000, ini pakai 1.600, ini pakai 1.200. Kalau BOP-nya nanti Anda hitung sendiri dengan tarif ini ya, gitu ya. Tapi ingat, untuk Departemen 1 sama jamnya 10 jam. Departemen 3 juga sama dengan Departemen 3 ini kan, 2 jam. Tapi untuk Departemen 2 dia nggak pakai yang 2 jam di sini, karena ini kan jam mesin ini. Kalau jam mesin berarti pakai jumlah jam mesin ini 10 jam. Ya. Oke, jangan sampai keliru. Kalau Anda pakai 2 jam salah, karena di sininya bukan JKL jam mesin ya. Nah, dasarnya memang beda untuk Departemen 2. Nah, diminta menghitung harga pokok pesanan 007 ini tadi. Dan tidak ditanya harga pokok per unitnya karena dianggap ini 1 unit pesanannya. Kalau misalkan pesanannya 2 unit, 10 unit, maka biasanya ada permintaan harga pokok per unit. Dan yang ke B, menentukan harga jual bila ditetapkan laba kotornya 20%. Nah, ini yang ditanya justru harga jualnya. Jadi kayak contoh tadi, kembali ke contoh kita ini coba ya. Nah, ini nih. Ini kan kalau yang D ya, poin D ya. Kan penjualannya dimisalkan P. Lalu setelah kita cari hasil P-nya ini 2.700.000. Jadi pertanyaan ini yang B ini menentukan harga jual ini sama aja menentukan P-nya saja, nggak sampai laba berarti P-nya saja. Jadi P-nya 2.700.000. Kalau ini P-nya berapa? Nah, Anda cari ya dengan laba 20%. Jadi labanya nggak perlu dihitung ya, hanya sampai P. Nah, sampai P. P ini harga jual atau penjualannya gitu ya. Ini soal 1. Anda kerjakan seperti biasa di kertas folio, pena warna biru, cover di atasnya jangan lupa ada nama, ada NPM, ada kelas, minimal itu 3 ya, gitu ya. Lalu soal 1 ini, Anda kerjakan dengan format seperti ini. Nah, ini formatnya, saya sudah kasih formatnya. PT Menara Emas, anggap aja itu tadi PT Menara Emas ya, perhitungan harga pokok pesanan, nomornya 007 tadi kan, departemennya ada 3 kan, 1, 2, 3, lalu dijumlah, ada kolom jumlah ya. Jadi untuk bahan baku karena nggak ada rinciannya, tinggal sebut aja angkanya berapa, Departemen 1, Departemen 2 berapa, Departemen 3 berapa. Nah, jumlah bahan bakunya berapa, taruh di sini, gitu ya. Jadi ini tambah ini, jumlahnya ini ya. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung BTKL kan ada 3 departemen, berarti ada 3 baris ini, 1, 2, 3. Ini perhitungannya, perkaliannya Anda taruh di sini, letakkan di sini, hasilnya taruh di sini, itu Departemen 1. Perhitungannya Departemen 2 letakkan di sini, hasilnya ke sini gitu ya. Yang ketiga di sini. Nah, ini Departemen 1 ditambah Departemen 2 ditambah Departemen 3, jumlahnya taruh di sini, ini jumlahnya. Begitu juga BOP ya, ada 3 perhitungan karena ada 3 departemen yang berbeda tarifnya tadi kan. Nah, perhitungannya letakkan di sini. Nah, jumlah BOP di sini. Nah, lalu baru terakhir jumlah keseluruhannya. Nah, taruh di sini. Ini jumlah harga pokok pesanan. Jumlah harga pokok pesanan
nomor tadi 007 ya. Nah, taruh sini nih, formatnya dirapiin nanti ya. Nah, gitu ya. Taruh di sini. Nah, ini formatnya seperti ini ya. Nah, Anda buat seperti ini. Ya. Terus untuk kalau soal 1 udah selesai, Anda kerjakan soal nomor 2. Ini nomor 2. Ya, ada perbedaan-perbedaan sebagai variasi soal ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas bisa Anda tanyakan. Tapi untuk kali ini Anda kerjakan di kertas folio juga seperti biasa, tapi tidak langsung dikirim ya. Nanti dikirimnya tunggu tugas berikutnya yang masih bab yang sama ini. Kalau kemarin kan langsung dikumpul karena bab itu langsung satu pertemuan cukup. Kali ini kan 2 pertemuan paling enggak, 2 minggu maksudnya. Jadi Anda tetap kerjakan, Anda bisa bertanya kalau ada kesulitan, tapi jangan dulu dikirim ke email yang biasanya kan 2 hari batasnya. Nanti setelah minggu depan nanti akan diberitahu tanggal berapa kumpulnya ya, gitu ya, dengan soal tambahan, tugas tambahan di minggu depan gitu ya. Oke, gitu aja ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.